Selamat berjumpa lagi di hari kedua. Terima kasih juga untuk teman-teman yang walaupun masih ada kesibukan ya, seperti Kak Catherine, seperti Mas Farhan yang masih ada kesibukan di kantor atau masih ada kesibukan di luar, itu masih menyempatkan untuk hadir di acara kita ini. Nah, jadi di sini insya Allah balik lagi nanti di akhir aku bakal sharing juga, bakal minta juga IG teman-teman. Ya, kita bakal sharing, minta juga Instagram teman-teman. Kita bakal reach out, kita bakal ngobrol, kita bakal ngebahas banyak hal. Teman-teman bisa, jadi nanti aku bakal ngejelasin kenapa kita harus ngefollow IG masing-masing. Jadi relasi teman-teman, relasi itu rupanya bukan nomor kesekian dalam pekerjaan. Relasi itu rupanya nomor satu dalam berbagai macam kegiatan dan pekerjaan. Dengan adanya relasi itu nomor satu, dua, tiga itu bisa kelangkah semua sebenarnya, ya kan? Ini balik lagi, hal yang akan saya sharing di sini, ya, hal yang akan saya sharing pada hari ini, pertemuan sore ini bukan ilmu yang dibikin layaknya motivator. Ya kayak, ayo semua pasti bisa, semua pasti bisa kaya. Enggak. Yang akan saya sharing adalah ilmu realitas, ilmu yang nyata, ilmu yang emang terjadi di saya sendiri, pengalaman experience saya sendiri yang akan saya bagikan ke teman-teman. Nah, jadi eh, aku udah share screen ya. Aku udah share screen. Jadi kita bakal nge-level up diri kita. Tips cuan berkarir sebagai video editor. Oke? Nah, jadi teman-teman, kalau untuk diperhatikan, kalau seandainya teman-teman pengen tahu bagaimana track record saya, ya kan? Hal yang saat ini saya jalankan dalam fokus yang saya lakukan, pertama saya fokus dalam licensing diri saya sendiri. Jadi sebenarnya ini saya masuk ke perusahaan yang benar-benar saya bisa dikatakan dream dream company, ya kan. Dream company itu tidak harus selamanya seperti Mandiri, BRI, BCA, bank-bank besar atau perusahaan-perusahaan besar. Dream company adalah yang perusahaannya memiliki visi yang sama seperti teman-teman. Visi saya di hidup ini adalah emang saya ingin mengedukasi people, sharing, dan something like that lah, intinya seperti itu. Dan licensing adalah perusahaan yang kegiatannya, aktivitas yang dilakukan oleh Microsoft itu merupakan hal yang serupa sama yang saya jalankan. Seperti yang dijelaskan di track, ya kan, licensing, sekarang aku sedang fokus ke, jadi karena aku memiliki tiga sertifikasi, ada di Professional Photoshop, Professional Premiere Pro, dan juga After Effects, ya kan. BTW bukan berarti aku nggak bisa aplikasi yang lain ya, cuman aku ngambil tiga sertifikasi ini. Nah, karena aku ngambil tiga ini, aku akhirnya dapat kredibilitas baru sebagai professional video designer, ya kan. Jadi aku bisa dikatakan, jadi sebenarnya kita bisa dikatakan profesional itu karena ngambil sertifikasi ini. Nah, sekarang aku jelasin dulu kenapa. BTW balik lagi ya. Aku bicara ini bukan karena aku orang Microsoft. Ingat, aku bicara ini emang karena ini yang nyata kejadian di aku. Ya kan? Kenapa kita bisa dikatakan, kenapa teman-teman atau anyone berani bilang kalau udah ngambil sertifikasi, teman-teman berani bilang kalau, oh, gue udah profesional. Karena balik lagi, beda teman-teman. Kalau teman-teman ikut kelas, teman-teman ikut bootcamp, ya kan? Teman-teman just learning. Teman-teman kan belajar, ya nggak? Teman-teman belajar, sama kayak teman-teman ikut kelas di sini, ya kan? Teman-teman belajar, kemudian teman-teman dapat sertifikasi. Sertifikat apa? Sorry, bukan sertifikasi. Teman-teman dapat sertifikat penyelesaian. Sertifikat tersebut membuktikan bahwa teman-teman sudah belajar bareng saya, ya kan? Teman-teman sudah belajar bareng saya. Seperti itu. Yang dikeluarkan oleh siapa? Dikeluarkan oleh MyEdusolve. Ya kan? Teman-teman just learning. Teman-teman hanya belajar. Tapi kalau teman-teman ngambil sertifikasi seperti yang saya lakukan, kita tuh melewati sebuah tes. Sama kayak konsepnya, ya. Konsepnya itu sama seperti tes SIM, ya kan? Kenapa orang bisa dikatakan boleh naik motor? Kenapa sih kalau udah punya SIM baru boleh bawa kendaraan, misalnya kan? Kalau kita ngomongin yang realistis, ya kan, boleh bawa kendaraan karena sudah melewati tes. Ada tes tertulis, ada tes praktek. Makanya dapatlah SIM. Sama konsepnya seperti itu. Kita sudah ngelewatin tes dari Adobe-nya langsung, boy. Ibaratnya seperti itu. Dari Adobe-nya langsung. Kita sudah lolos tesnya, dapat nilainya tinggi misalnya. Ada passing rate teman-teman, jadi ada posibilitas gagal juga. Jadi nggak semua orang bisa dikatakan profesional dalam Adobe.
Itu nggak semuanya. Makanya saya berani bilang, saya berani menyatakan ke teman-teman semua, kalau teman-teman sudah mengambil sertifikasi, teman-teman berhak untuk bilang bahwa diri teman-teman adalah orang yang profesional. Berhak, orang teman-teman lolos kok. Seperti itu. Sama seperti saya. Saya kalau ditanya orang, Mas, kesibukannya Mas, saya profesional di bidang ini, Premiere Pro, Photoshop, gini-gini segala macam. Saya berani bilang hal seperti itu ya, karena apa? Balik lagi, saya emang sudah merasa dan saya sudah lolos ujian sertifikasi tersebut dan saya sudah mendapatkan license tersebut. Makanya saya saat ini current track saya fokus di license. Yang kedua educator, ya kan? Jadi aku juga sharing aktivitas seperti ini, sharing-sharing seperti ini, nge-educate masalah kreatif industri, spesifik di video desain, animasi dan juga awareness di bidang kreatif industri. Nah, jadi teman-teman, educator ya kan itu merupakan menurut saya itu merupakan sosok yang penting untuk membuat awareness di Indonesia. Teman-teman pasti pernah merasakan atau pernah ketemu sama yang namanya kayak kok bikin video harganya murah, kok bikin desain harganya murah. Karena apa? Karena masyarakat doesn't know, karena masyarakat tuh nggak tahu sama sekali mengenai value value dari apa yang teman-teman kerjakan, ya kan? Nah, ini fungsi saya sebagai seorang educator, sebagai saya juga mengajak teman-teman semua untuk sharing, untuk dapat kalau ketemu klien atau siapapun atau teman-teman semua bisa memberikan edukasi ke orang-orang terdekat tersebut. Mengedukasi seperti apa? Contoh, bikin logo itu tidak sesimpel kita cuman klik-klik-klik doang, Mas. Bikin logo itu ada proses brainstorming, ada proses kita harus mengolah pattern, ada proses kita harus mengolah sketching, ada banyak proses yang harus dilakukan, ada idenya, ada waktu yang harus dikeluarkan. Jadi tidak semudah bikin-bikin aja. Kita bisa memberikan edukasi. Nah, itulah fungsi saya. Dan ini nyata terbukti. Jadi dulu saya pernah ngisi, sorry, sebelum saya ngisi, ada sebuah bandara di Lampung, di tempat saya ini. Bandara Raden Intan itu, dia itu dulu yang tim sosial medianya, itu tuh karyawan mereka. Emang ibaratnya orang-orang yang tidak memiliki kompetensi di bidang tersebut. Ya kan? Nah, kemudian mereka semua mengundang saya. Mereka semua Bandara Lampung itu mengundang saya disuruh untuk mengisi materi. Materi yang saya bawakan kebetulan itu ada masalah awareness masalah industri perusahaan. Saya bilang bahwasannya saat ini awareness atau pentingnya sebuah nama, branding itu nggak bisa dipegang sama orang sembarangan. Ya kan? Itu emang harus dilakukan secara fokus, secara on track, ibaratnya seperti itu kan. Nah, maka dari itu saya memberikan pengetahuan nih ke orang-orang bandara bahwasanya kita perlu loh, kita perlu aware, perlu sadar. Bikin video itu tidak segampang itu. Apalagi karyawan bapak-bapak tuh masih punya pekerjaan yang lain. Nanti malah hasilnya nggak maksimal dan akhirnya malah keteteran, hasilnya jelek, malah bikin malu nama bandara. Kata saya seperti itu. Kita bisa memberikan edukasi, kita bisa memberikan keyakinan ke orang-orang. Nah, akhirnya apa? Bandara pun open rekrutmen, konten kreator, dan juga untuk video editor. Karena mereka sadar, oh iya, yang dibilang Mas Yuda ini benar. Nggak bisa kita make tenaga SDM yang ada saja. Kita harus nge-hire lagi. Kalau bandara itu emang sanggup karena ada duitnya, banyak duitnya, ya kan? Tapi ada beberapa perusahaan atau beberapa agensi yang kita kerjanya all in one. Ya kan? Kadang kita content creator, kadang kita video editor, kadang kita video production, ya kan? Itu hal yang teman-teman ingat nggak usah dikeluhkan karena balik lagi yang penting satu, yang penting teman-teman kerja, yang kedua, yang teman-teman juga harus ngelihat ini scope perusahaannya bagaimana. Nah, itu. Yang kedua educator. Yang ketiga achieve, ya kan? Jadi some of award victory on an event being a director, best employee and something else in my motivation. Jadi eh, ini ada beberapa achieve yang jadi target saya sekarang karena di track ya kan yang lagi aku cari, aku lagi perbanyak award ya kan. Lagi perbanyak juga hal-hal yang bisa ngebantu saya atau mendukung portofolio saya untuk dalam memberikan educating ini. Jadi emang current track yang lagi saya tekuni tiga saat ini adalah itu tiga-tiganya emang mengarah ke dunia educating lah bisa dibilang, ya kan? Emang fokusnya ke licensing, lebih fokus ke aku nggak teknis lagi bisa dibilang, aku nggak teknis lagi, aku lebih kayak mau sharing
gimana sih pengalamanku teman-teman ke teman-teman semua yang di sini. Aku lebih suka ngelihat teman-temanku terbang lebih tinggi gitu, ibaratnya seperti itu. Next ya. Oke, ini masih current fokus tadi current up. Oh, tuh. Tadi current track ya kan ini current fokus. Ini yang seperti aku bilang tadi, ingat teman-teman semua yang ada di sini, being you. Jadilah diri kalian sendiri. Jadi hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus tahu, selain teman-teman memilih untuk menjadi seorang editor, ya kan? Teman-teman harus tahu teman-teman mau fokus di mana nantinya. Kok oke, kalau saat ini saya beranggapan teman-teman masih nggarap semua, kayak Mas Alfadino, mungkin masih ngambil semua project. Oh, wah, ambil aja gas, gas, gas. Nggak masalah. Nggak masalah kalau namanya kalau baru mulai, ya kan? Nah, tapi one day ketika Mas Alfadino sudah mencapai titik tertentu, Mas Alfadino harus fokus. Mas Alfadino mau kemana? Ke motion graphic, FBF animation, atau ke online editing, bla bla bla, atau hal lainnya, atau ke rough cut, atau ke colorist, atau ke eh scoring, ya kan? Ke ngasih-ngasih sound effect segala macam. Itu ada fokusnya masing-masing. Nah, kalau aku fokusnya emang sekarang ke motion graphic, FBF animation, sama online editing. Ya kan? Kebanyakan motion graphic, kebanyakan. Karena sesuai dengan title saya sekarang adalah senior motion graphic. Nah, jadi itu ya tadi ya teman-teman ya, teman-teman harus bisa fokus ke diri teman-teman dulu. Teman-teman harus bisa menentukan nantinya. Aku ngomong jangka panjangnya nanti kan. Teman-teman bisa memikirkannya nanti gitu. Oke, ini house rules. Kita ada rules ya. Kita eksklusif open discussion, ya kan? Kita seperti kayak kemarin lah, kita eksklusif, kita open discussion ya. Feel free untuk angkat tangannya atau enggak langsung langsung open mic aja. Ketika aku lagi ngobrol atau diskusi atau ingin mendebatkan sesuatu boleh, ya kan? Dan kita akan mendiskusikan masalah atau something yang kalian nggak ngerti gitu kan atau kalian nggak setuju karena itulah pentingnya dari exclusive participation ya kan. Ibaratnya teman-teman di sini udah bayar, teman-teman di sini udah memberikan, teman-teman saya juga membayangkan sebagai peserta, saya sudah mengeluarkan uang dan saya ingin mendapatkan apa yang ingin saya dapatkan, ibaratnya seperti itu kan. Jadi jangan sampai teman-teman merasa rugi. Asking, tanyakan apapun yang teman-teman ingin tanyakan. Oh, ini kemarin udah ya. Kalau ini emang nggak perlu ding itu. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk sejati video editor, ya kan? Emangnya video editor tugasnya ngedit video doang ya? Kira-kira teman-teman. Nah, sebelum itu aku mau ada kuis nih buat teman-teman. Coba teman-teman boleh open mic atau teman-teman coba boleh tulis di kolom komentar. Aku ingin dengar dari teman-teman. Menurut teman-teman, menurut kalian jenjang karir video editor itu bisa untuk jangka panjang apa enggak sih? Coba sih. Aku pengen tahu. Kira-kira teman-teman sebagai video editor itu bisa untuk jangka panjang atau enggak? Menurut teman-teman. Sama alasannya kenapa? Kira-kira kenapa coba alasannya? Kenapa video editor itu bisa nggak sih video editor itu untuk jangka panjang? Mungkin kalau teman-teman pengen jawab dulu, menurut teman-teman nggak tahu alasannya boleh tanya, boleh langsung jawab, bisa enggak gitu. Bisa, Mas. Bisa, Kalau menurut, Mas, menurut bisa. saya bisa. Gimana Mas Dino? Bisa bisa karena Eh, eh, Kalau menurut saya bisa karena eh, visual itu selalu dibutuhkan sama berbagai orang untuk sebagai salah satunya sebagai apa hiburan dan juga media Oke, promosi. oke, bagus. Ada lagi teman-teman? Nah, aku kasih clue lagi, ya kan? Aku kasih clue lagi dari kuis tadi. Yang dibilang Mas Alfadino itu bener, bener banget. Tapi aku akan sanggah. Aku akan sanggah. Kenapa aku akan sanggah? Ini dia nih, hal uniknya. Clue-nya. Masa iya? Sampai akhir karirnya teman-teman, sampai sudah tua, yang notaben teman-teman tuh nanti akan tua. Visual teman-teman akan menurun. Sudah rentan. Kreativitas teman-teman tidak akan setinggi kreativitas yang saat ini. Teman-teman masih mau ngedit video? Kalau saya sih enggak. Kalau saya sih enggak. Sampai saya tua, saya nggak mau ngedit video. Nah, terus misalnya apakah video editor akan aman?
Kalau ada yang lebih bagus dari kita, apakah kita akan ke kick? Misalnya kayak Mas Alfadino sama Mas Tuan, dia dalam satu project. Misalnya kan, dalam satu project. Tiba-tiba, Mas Alfadino lebih bagus daripada Mas Tuan. Mas Tuan, apakah Mas Tuan akan ke kick? Hmm. Jadi, apakah iya sih? Mungkin kalau aku menyanggah ini, teman-teman akan berpikir, iya juga ya, masa gua sampai tua mau ngedit sih? Ibaratnya seperti itu, ya kan? Masa gue sampai tua mau ngedit? Masa gue nyampe, masa teman-teman masih udah kakek-kakek udah, cuk, ambilin susu, masih ngedit video. Kalau saya enggak, nah kan? Nah, jadi gimana? Terus ada lagi lanjutannya teman-teman. Ini bener-bener sanggahan. Aku bener-bener pengen ngopongin kepala teman-teman dulu. Kayak kalau teman-teman nggak setuju, boleh langsung ngomong ya, boleh langsung open mic. Gimana menurut teman-teman, ya kan? Emang bener tuh yang dibilang Mas Dino tadi, yang dibilang Mas Dino tadi tuh visual tuh akan terus upgrade, akan terus ada. Iya, video editor akan terus ada. Tapi kitanya bisa nggak untuk jangka panjang? Nah itu di situ. Apakah kita akan kalah sama anak-anak yang lebih muda? Wah guys, saya ngerasa minder sama teman-teman Rewind yang garap Rewind 2023, 2022 lah. Rewind Indonesia ya, yang digarap sama Chandra Leo ya. Yang bikin visual efeknya kan anak-anak muda. Anak-anak yang jauh lebih muda daripada saya. Yang literally saya nggak bisa segege itu. Minder, minder dong, minder banget. Kan kayak, damn, ya kan kayak ini orang hebat-hebat ya. Nah, apalagi kita makin tua, gitu kan. Nah, next. Clue-nya, gaji kecil. Apa iya sih? Gajinya kecil. Nah, sekarang kita lihat ini ada survei nih, ya kan? Ada survei gaji video editor itu kecil. Waduh, menurut HRD Bacot, ya kan? Jadi ada beberapa bidang pekerjaan nih ya di salary survey 2021 sampai 2022 ya. Teman-teman bisa ngecek sendiri di HRD Bacot atau teman-teman bisa search di Google, ya kan? Jadi ada beberapa kategori, ya kan? Ada bidang pekerjaan dengan gaji terendah, gaji tertinggi, gaji terendah dan gaji tertinggi. Video editor tuh masuk ke gaji terendah, teman-teman. Video editor itu masuk ke gaji terendah. Minimal 4 juta, median 5,4 juta, maksimal 7,5 juta. Damn, itu sedikit banget. Mungkin ada yang ngerasa ini cukup, it's okay ya kan, it's okay. Tapi kalau kita bandingin perbandingannya, kalau kita membandingkan dengan pembanding yang lain, ini aja total gaji terendah ya kan. Berarti kan ada yang gaji tertinggi. Kok bisa ya, ibaratnya? Menjanjikan nggak ya? Nah, next. Berarti video editor nggak worth it dong. Hmm. Jadi aku akan ngupas, aku akan ngeletek kepala teman-teman, ibaratnya. Jadi kalau teman-teman ditanya, kenapa sih harus jadi video editor, kenapa harus ini segala macam. Tapi sejauh aku menjelaskan, menurut aku masih nggak worth it. Menurut aku ya, sejauh aku menjelaskan, video editor itu emang nggak worth it. Nah, ini dia, kita mulai ke fun partnya. Dari tadi fun part terus. Tapi, itu kata mereka yang belum kenal. Mungkin teman-teman juga belum kenal. Sebenarnya, siapakah video editor dan prospek jangka panjangnya supaya kamu yakin sekarang apakah jalan ninjamu memilih video editor itu sudah benar. Nah, gimana nih maksudnya? Siapa itu video editor? Apakah karirnya menjanjikan? Sekarang saya jawab. Semua tahu tugasnya video editor tuh ya cuma ngedit video. Tapi kenapa bisa sebegitu menjanjikan? Sekarang lihat kecanggihan zaman. Seluruh perusahaan mau itu produk ataupun jasa, profit atau non profit ini yang seperti yang dijelaskan oleh Mas Alfadino tadi ya. Profit atau non profit, semuanya membutuhkan yang namanya video, ya. Demand video editor itu di masa sekarang itu sangat banyak dan dibutuhkan, termasuk di BUMN, pemerintah, nggak hanya swasta lokal, bahkan swasta internasional. Oh iya, fun fact. Aku juga pernah dapat offering untuk di studio Amerika sana, nama studionya aku harus sensor karena cukup ini ya. Sebenarnya nama studionya itu teman-teman tahu semua, tapi di industri yang cukup berbahaya kalau di Indonesia. Karena cukup berbahaya tersebut aku nggak ngambil. Tapi balik lagi nih teman-teman.
Walaupun seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Alfadino tadi, walaupun emang video editor itu demand-nya sangat tinggi, tetap aja itu semua semu. Kenapa sih harus yakin dengan karir sebagai video editor? Oh iya, aku juga mau ngejelasin ke teman-teman yang masalah ini ya. Yang ini. Yang ini, kenapa video editor tuh masuk ke jajaran gaji rendah? Ya kan? Masuk ke kategori yang gaji rendah. Jadi gini teman-teman, yang gajinya tinggi itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang emang resikonya tinggi. Balik lagi teman-teman, kita tuh kalau kerja jangan semata-mata lihat gajinya aja. Kita harus melihat banyak faktornya, ya kan? Ada tingkat resikonya. Contoh nih, orang-orang yang kerja di perminyakan. Gajinya emang tinggi, tapi resiko kematian juga tinggi. Nggak pernah pulang ke rumah, ya nggak? Makanya dia masuk jajaran yang gajinya tinggi. Video editor bisa dikerjakan di rumah. Kalau kita yang laki-laki kita bisa sama istri. Kita bisa di rumah, bisa santai ibaratnya. Ya kan? Nah, jadi teman-teman semua, teman-teman juga harus paham kalau seandainya kenapa ada kategori gaji rendah, ada kategori gaji tinggi karena ada banyak faktor. Seperti tadi, ya kan? Ada resikonya tinggi, ada yang resikonya rendah. Nah, salah satunya video editor itu resikonya tuh sedang-sedang aja. Ibaratnya teman-teman ya, maksudnya sedang tuh kayak gini. Ketika Mas Alfadino dipecat, misalnya, potensi untuk mendapatkan video editor lain itu gampang, gitu. Jadi dia nggak rare, nggak nggak unik, nggak pekerjaan yang sulit untuk dicari. Makanya dia termasuk kategori yang rendah. Beda sama orang perminyakan yang kita bahas tadi. Kalau seandainya manajer perminyakan tersebut tuh hilang, susah teman-teman. Karena dia yang megang, dia yang menghandle masalah job desk perminyakan tersebut. Susah nyari gantinya. Nah, jadi itulah bedanya teman-teman ya. Kenapa? Ini aku juga ngejawab teman-teman. Jadi teman-teman tuh nggak bingung. Kenapa sih kok video editor bisa rendah ya? Gitu kan. Nah, ini jawabannya tadi ya teman-teman ya. Karena emang ada kebetulan pembandingnya pekerjaan-pekerjaan lain itu emang yang memiliki resiko yang tinggi dan juga pekerjaan yang tidak menyenangkan menurut saya kan. Menurut saya tidak menyenangkan sih. Karena mereka harus jauh dari istri, jauh dari keluarga. Dalam 3 bulan harus hanya pulang 2 sampai 3 kali aja. I think itu agak too much sih. Tiba-tiba nanti anaknya udah gede aja kan, nggak sadar. Apalagi kalau yang udah berkeluarga. Kita lanjut. Rupanya teman-teman, ini dia jawabannya teman-teman ya. Video editor itu ada pathway-nya loh. Video editor itu ada rules-nya. Video editor itu ada jalannya. Jadi video editor mungkin kalau teman-teman yang baru mulai saat ini teman-teman tuh ini kita ngomongin ini ya video editor in general ya. Video editor itu dimulai dari video editor junior. Video editor junior itu pengalamannya 0 sampai 2 tahun, ya kan? 0 sampai 4 tahun, ya. Pengalaman video editor junior itu 0 sampai 4 tahun. Video editor senior 5 sampai 7 tahun, ya kan? Lead itu di atasnya, ya kan? Nah, setelah video editor lead itu bisa ke atasnya lagi post production lead, ya kan? Nah, kalau tadi video editor lead berarti kan teman-teman tuh memimpin teman-teman editor lainnya. Teman-teman tuh jadi PIC di antara para seluruh editor lainnya. Tapi hanya video editor. Nah, kalau teman-teman udah ke post production lead, berarti teman-teman itu mengatur nggak cuma editor, teman-teman mengatur animator, teman-teman mengatur composer, teman-teman mengatur teman-teman yang bergerak di bidang post production lainnya. Balik lagi, post production itu nggak cuma video editor, ya kan? Nah, setelah teman-teman jadi post production lead, teman-teman bisa menjadi associate manager, ya kan? Associate manager berarti itu yang benar-benar dekat dengan jajaran BOD atau Board of Director, ya kan? Ini lebih lebih tinggi lagi ibaratnya. Habis itu terakhir ada kreatif eksekutif, ya kan? Untuk post production associate manager itu di perusahaan-perusahaan masih sering ditemuin. Kayak di Ruang Guru tuh masih ada, di Ruang Guru ada, di Medusop ada, ya kan? Jadi bisa dikatakan associate manager itu ada di tiap perusahaan tuh masih bisa kita temuin. Nah, yang agak susah untuk kita temuin itu kreatif eksekutif, ya kan? Kreatif eksekutif itu paling tinggi, ya kan? Ini ada biasanya di perusahaan yang emang sejalan sama
bidang kita, contoh MNC, ya, MNC, iNews atau perusahaan-perusahaan yang emang bergerak di bidang kreatif, ya kan, atau di bidang video bisa dibilang. Ini ada kreatif eksekutifnya. Dan seperti yang kita tahu mereka semua tuir-tuir alias sudah bongko-bongko, ibaratnya kan. Nah, jadi teman-teman, jadi teman-teman tidak selamanya teman-teman akan ngedit. Ini yang saya bilang tadi. Tidak selamanya teman-teman akan ngedit. Teman-teman akan sudah upgrade, teman-teman akan bisa nantinya ke depan teman-teman tuh akan menjadi mentor, ya kan. Teman-teman jadi mentor, teman-teman akan ngurusin yang lain. Misalnya teman-teman kayak ini ya. Ketika teman-teman sudah mencapai titik video editor lead, teman-teman tuh intensitas ngeditnya lebih dikit, tapi intensitas teman-teman memantau editan orang lain itu lebih banyak. Jadi tuh layaknya ini contoh ini nyantai, ini kerjanya. Semakin tinggi tuh akan bertukar, akan bertukar. Jadi teman-teman akan lebih banyak memantau teman-teman yang lain, pekerjaan teman-teman, QC, quality control, ya kan. Sedangkan intensitas kerja editing teman-teman itu akan lebih rendah. Nah, dari tadi yang saya bilang ini adalah bagaimana cara mendapatkan cuan di perusahaan. Notes, harap di notes ini di perusahaan. Oke, di general perusahaan. Ini saya juga akan bahas untuk teman-teman yang emang kebanyakan masih di freelance. Mungkin kayak kalau kayak Mbak Catherine kan tadi ngomong dia di kantor ya. Berarti kan dia bekerja atau sedang di perusahaan. Kemudian ada juga kemarin beberapa orang lainnya kayak Mas siapa ya? Mas Bagas kalau nggak salah. Mas Bagas juga dia kerja di perusahaan gitu kan. Nah, ini ada nih pet-petnya, nah kan. Tapi balik lagi teman-teman, setiap perusahaan itu berbeda-beda. Oke. Nah, sekarang kita akan membedakan video editor, ada yang self talk, ada yang educational, ya kan? Apa nih bedanya nih? Waduh, materi semua nih. Nah, teman-teman jangan khawatir, nanti nggak di akhir juga sih. Di setelah ini ya kan, aku tuh ngasih ngasih tahu dulu fundamentalsnya lah. Setelah teman-teman tahu fundamentalsnya, teman-teman tuh bisa jadi jago lah bisa dibilang kan. Nah, editor tuh kebagi dua teman-teman. Ada yang self talk, ada yang educational. Sekarang kita bahas yang kebanyakan. Yang kebanyakan tuh self talk. Video editor self-talk adalah video editor yang terlahir secara otodidak. Kecenderungan memiliki jenjang karir yang cukup lama. Jenjang karir cukup lama untuk ke tahap atas karena ia fokus mengembangkan portofolionya. Nah, karir petnya biasanya itu kebanyakan belajar dia, studi by hobby, ya kan? Kayak aku hobi nih, aku hobi video editing nih, biasanya kayak gitu. Ya kan? Dari hobi nyebar working on street project, dia ke project-project temennya kayak gue editin dong video lu atau kerjaan lu bla 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 segala macam, habis itu freelance, nge-freelance bla 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 segala macam, dapat duit lewat freelance. Setelah nge-freelance nggak mungkin kan dia nge-freelance terus sampai tua, ya kan. Dia menjadi staff agensi ready. Staff agensi ready itu apa? Berarti gini teman-teman, freelance teman-teman itu masalah pembayaran teman-teman itu terbatas. Contoh, Contoh ya ini contohnya teman-teman. Contoh, editor freelance itu teman-teman tuh dibayar itu ya kecil teman-teman. Kecil aku tuh di sini di bawah 10 juta. Itu kecil. Tapi ketika teman-teman jadi staff agensi ready itu berarti teman-teman ikut di agensi atau enggak teman-teman mengerjakan sebuah project itu bukan atas nama freelance tapi atas nama perusahaan. Perusahaan itu bisa agensi yang teman-teman bangun sendiri ataupun teman-teman bisa ikut agensi orang. Itu teman-teman bakalan mendapatkan pendapatan yang lebih besar lagi. Contoh ya, contoh. Ini yang saya kerjakan kemarin. Kemarin saya ngerjain project dari gubernur. Nah, saya sebagai orang yang memiliki agensi, ya kan? Karena saya yang punya agensi dan saya yang mengerjakan juga kebetulan, ya kan? Saya dapat bersih, bersih bukan kotor, bersih itu 128 juta, ya kan? Kalau di pekerjaannya, ya, di pekerjaannya itu tuh gimana bilangnya ya? Jadi selama project itu diskemakan seakan-akan aku mengerjakan project itu sudah 3 bulan. Seakan-akan. Ini balik lagi, ini manipulatif data. Ketika kita sudah berurusan dengan perusahaan, ya. Ini manipulatif data. Nah, tapi faktanya teman-teman, bayangin, saya dapat uang 128 juta itu. Ini fakta yang sebenarnya ya. Saya mengerjakan project tersebut hanya 2 hari. Dalam satu hari saya menghabiskan waktu 18 jam, 8 jam. Berarti total saya mendapatkan uang 128 juta itu dalam waktu 16 jam. Itu hanya karena saya memiliki agensi
Atau ibaratnya saya bekerja bukan atas nama freelance, tapi atas nama staff agensi. Oke, sejauh ini ada gambaran teman-teman ya. Jadi beda ya. Kalau teman-teman bekerja sebagai freelance, teman-teman akan dibayar as independent sebagai orang yang berdiri sendiri secara individu. Dan perusahaan itu atau orang-orang yang nge-hire teman-teman yang kerja sama sama teman-teman atau kliennya teman-teman itu nggak bisa macam-macam. Nggak bisa macam-macam dalam artian dia nggak bisa kayak oh, ini kan cuman alah cuma Mas Alfadino doang, misalnya gitu kan. Cuma Mas Alfadino doang kata dia kan. Gak apa-apa lah, aku kasih segini aja nih, cukup. Kalau kita bekerja sebagai freelance, kita akan dipandang seperti itu. Nah, jadi orang-orang yang self talk, nah BTW teman-teman, aku orang yang self talk. Tenang saja teman-teman, aku terlahir dari self talk. Aku editor yang self talk. Aku bukan editor educational. Aku editor yang sama. Ini realnya aku teman-teman. Aku study by hobby. Aku hobi. Hobi musik, hobi gambar, entah kenapa aku bisa ke video. Karena emang rulesnya gitu kebanyakan teman-teman. Orang yang suka musik, dia akan coba composing-composing musik. Dari composing musik, dia akan coba bikin cover albumnya. Cover album otomatis dia akan belajar apa? Belajar desain grafik. Dari desain grafik, dia ingin mau grafik itu bergerak. Dia akan belajar video. Dari video, dia akan belajar motion. Emang udah ini siklusnya, teman-teman. Siklusnya emang udah begitu. Aku tanya temanku juga yang self talk. Sama. Dari musisi juga awalnya. Dia dari musisi juga. Ibaratnya seperti itu. Jadi karir path-nya study by hobby. Habis itu aku juga ya, kelar aku by hobby ini, aku working on street project. Nah, teman-teman harus tahu diri. Ingat, kalau mau dapet cuan, teman-teman tuh harus tahu diri. Tahu dirinya gimana? Teman-teman kalau teman-teman baru belajar, jangan mengharapkan uang atau project itu datang sendiri. Tapi cari, kejar bola. Kenapa aku bilang tadi di awal banget, kalau teman-teman ingat, aku bilang relasi itu penting. Karena apa? Working on street project berarti teman-teman tuh harus memainkan relasi. Aku baru ngeliat IG-nya Mas Ambo Farhan tadi kan. Mas Ambo Farhan ngefotoin ini acara cosplay, ya kan? Iya. Relasi, relasi itu mantep itu. Aku udah ngeliat ya punyanya Mas Farhan ya. Aku udah ngeliat tapi belum ke follow Mas. Mohon maaf ya. Ya, saya biasanya sering foto-fotonya cosplay gitu. Bener Mas. Iya. Nah, udah aku follow Mas ya. Nah, jadi itu adalah salah satu ibaratnya salah satu yang harus kita lakukan itu harus ya kan. Kita ngejer ya kan. Jadinya ini serius ya, ini serius. Aku orang yang aku di klien misalnya kan, aku orang. Iya emang aku orang. Aduh, gimana ngomongnya? Aku terlalu bersemangat ini. Aku klien ya kan. Aku ngelihat Mas Ambo, IG-nya Mas Ambo, aku langsung mikir, wah, ini kalau saya ada project di kantor, saya nge-hire Mas Ambo. Tuh, teman-teman. Di kepala saya tadi, saya sudah kepikiran, gua mau ngajak project Mas Farhan apa ya? Gue udah kepikiran kayak gitu, teman-teman. Berarti apa? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya teman-teman harus berani show up portofolio teman-teman. Dari mana portofolio itu teman-teman dapatkan? Working on street project. Alias ya, alias teman-teman harus kejar bola. Kalau ada event, datengin. Apa enggak kalau ada temen ini ini real ya, temen misalnya temennya kalian ya kan itu ada yang buka warung atau buka toko, gue buatin dong videonya untuk portofolio gue, jangan dikit-dikit duit. Oke, tema kita adalah tips itu cari duit, tapi ada flow-nya juga teman-teman. Bayi lahir nggak langsung bisa makan ayam goreng. Bayi lahir makan bubur dulu. Emang ada flow-nya, teman-teman. Jadi teman-teman harus ngikutin itu dulu. Ya, working on street project. Setelah working on street project, teman-teman punya portofolio. Ketika teman-teman punya portofolio, teman-teman bisa jadi freelance. Kapan teman-teman bisa dikatakan sebagai freelance? Ketika teman-teman punya portofolio dan punya red card. Balik lagi, ketika teman-teman punya red card, ya kan? Red card itu selalu bisa menyesuaikan untuk awal-awal. Untuk awal-awal.
Red card yang tidak bisa disesuaikan, ya, red card yang tidak bisa disesuaikan adalah red card yang tidak masuk di budget keseharian teman-teman. Contoh, contoh ini contoh, ya kan? Dulu, dulu ada orang, nggak dulu, sekarang, ya. Ada orang datang ke saya, Mas, aku mau ngedit doang dong, Mas, sama Mas Yuda. Ngedit doang, bahan-bahannya udah ada nih, Mas, misalnya kan. Cuman rough cut doang sama tambahin subtitle. Aku kasih 2 juta, Mas, gimana? Mau nggak? Nah, kalau aku, ibaratnya, aku tuh bisa dapetin lebih dari 2 juta per klien dengan mengerjakan pekerjaan yang lebih ringan daripada itu. Jadi menurutku nggak worth it. Wah, nggak worth it. Nggak masuk budgetnya. Nah, itulah teman-teman. Teman-teman boleh menolak sebuah project ketika teman-teman sudah mencapai titik itu. Tapi kalau teman-teman sekarang masih tipikalnya masih kayak, apa aja deh, yang penting kerjain dulu. Yang penting seminimal mungkin. Seminimal mungkin teman-teman makan, teman-teman nggak boncos. Teman-teman nggak rugi. Contoh teman-teman nggak rugi itu apa? Teman-teman harus bisa menghitung namanya HPP, harga pokok produksi. Atau kalau kita HPJ, harga pokok jasa. Contoh, ya kan? Jika teman-teman ngedit memberikan budget 500.000, ya kan? 500.000. Tapi nongkrong di kafenya 800.000, rugi dong, ya kan? Nah, jadi make sure HPJ teman-teman atau harga pokok jasa teman-teman itu sesuai. On budget. Itulah bagaimana cara memberikan harga. Dan teman-teman harus bisa mengedukasikan klien teman-teman. Mas, aku mau ngedit dong mas, 200.000 cukup nggak? Wah, nggak bisa mas. Aku aja makan sehari 350 misalnya. Misalnya, tapi nggak mungkin sih makan sehari 350. Mungkin aja sih. Nah, intinya bisa. Teman-teman bisa memberikan edukasi seperti itu. Setelah nge-freelance, teman-teman ikut staff agency ready. Ketika ngikut staff agency ready, teman-teman datang bukan sebagai freelance. Teman-teman datang sebagai PT. Balik lagi teman-teman. Apa sih perbedaannya PT sama freelance? Apa sih perbedaannya orang yang udah punya badan hukum sama yang belum punya badan hukum alias independen? Pasti beda dong teman-teman. Kita kerja di sebuah negara. Negara kita berbadan hukum. Otomatis kalau kita punya badan hukum juga, kita punya legalitas juga, harga kita akan naik. Berbeda sama seorang freelance. Freelance itu nggak punya legalitas, nggak punya badan hukum. Pasti akan berbeda harganya teman-teman. Jadi setelah teman-teman menjadi seorang freelance, teman-teman bisa ikut di staff agency ready. Atau teman-teman bisa ikut karir paling tinggi. Nah, yang ini karir alhamdulillah. Ini sekarang udah saya lakuin. Aku sekarang punya agensiku sendiri. Make own agency. Ya kan? Nah, sekarang udah jelas ya teman-teman ya untuk yang di self talk ini ya. Mungkin kayaknya kita bakal banyak pembahasan atau diskusi di masalah self talk ini sih. Nah, untuk karir pet self talk ini, ya kan, cenderung lebih memikirkan hasil karyanya. Idealis, emang iya teman-teman, idealis. Berantakan dalam foldering dan juga project naming. Makanya, saya yakin ke teman-teman semua. Ada teman-teman semua di sini yang SMK-nya multimedia? Pasti SMA semua ya? Nggak ada ya SMK multimedia? Ada yang di sini lulusannya ilmu komunikasi atau di kafe? Oh, Mas Tuan Abdurrahman. Ada. At Pak. least ada juga ada siapa lagi? Mas Sambo. Iya. Iya, Mas Ambo apa di kafe apa komunikasi? saya ilmu komunikasi. Oh, komunikasi. Kak Catherine apa Kak Catherine? Di Saya kafe, Kak. oh di kafe ya kan. Saya SMK Multimedia Mas, Mas Bagas juga SMK Multimedia. Ya. Jadi ibaratnya teman-teman ya, kalau seandainya self talk ya kan, kalau seandainya self talk ya kan, itu tuh dia cenderung memikirkan karyanya sendiri karena dia lahirnya dari jalanan. Gimana ya ngomongnya ya? Kalau orang-orang yang bukan nah, tadi saya menyimpulkan berarti tadi ada Mas Ambo, Mas Tuan, Mbak Catherine, sama Mas Bagas. Kalian berempat itu nanti masuknya ke educational. Educational. Tapi bisa aja, walaupun teman-teman tadi educational, tapi teman-teman mentalnya self-talk. Dari mana saya menyimpulkan teman-teman tuh mentalnya self-talk? Karena teman-teman sekarang mau menyempatkan waktu untuk belajar. Datang ke webinar ini. Mbak Catherine, Mas Tuan, habis itu Mas Bagas sama Mas Ambo mau menyempatkan waktu datang ke sini. Jadi mentalnya mental self talk dan itu bagus. Dan itu bagus. Nah,
Jadi aku ulangi lagi, awal-awal ketika aku, karena ibaratnya ya, aku adalah seorang editor yang lahir di jalanan. Alias aku belajarnya tuh nggak berdasarkan, nggak kayak Mas Bagas yang belajar di SMK Multimedia. Aku tuh nggak tahu dulu dasar-dasar multimedia atau apa tuh aku nggak tahu. Bener-bener berantakan. Aku nggak seperti Mas Ambo, Mas Tuan dan juga Mbak Catherine yang belajar di kampus masalah di kafe, masalah oh lala lala lele lele ilmu ini ilmu itu. Aku nggak belajar itu sama sekali. Aku tuh hanyalah orang sembarangan yang ingin menjadi seorang video editor. Makanya aku cenderung lebih mikirin karyanya, hasilnya, ketimbang prosesnya. Aku idealis, berantakan dalam foldering dan juga project naming. Dulu, dulu, ya kan. Tapi ujungnya apa? Aku bisa orang yang self-talk tapi jadi educational. Bisa juga, ini saling melengkapi teman-teman. Tidak, ini tidak terpisah. Tidak terpisah teman-teman harus self-talk, teman-teman harus educational, enggak. Self-talk dan educational ini hanya membedakan kita lahir dari mana. Kita lahirnya dari mana. Nah, contoh kayak Mas Bagas itu berarti lahirnya dari educational. Kenapa? Karena dia lulusan SMK Multimedia. Ibaratnya seperti itu. Itu ibaratnya. Nah, makanya kemarin teman-teman, hal pertama yang saya ajarin ke teman-teman, kenapa saya kemarin tuh langsung ngajarin teman-teman masalah project foldering, foldering naming, project naming segala macam. Karena kebanyakan kita kalau ngerjain project itu berantakan, brutal kita kalau ngerjain. Maka dari itu yang saya ajarin kemarin. Nah, sekarang kita masuk nih ke educational, ya kan? Sederhana aja ya, teman-teman ya. Educational itu adalah video editor yang melalui pendidikan khusus. Nah, melalui pendidikan khusus. Memiliki kesiapan untuk langsung terjun ke industri dan ilmunya tidak sekedar edit, tapi bagaimana mengelola sebuah tim. Ini berbeda teman-teman. Bagaimana mengelola sebuah tim sama orang yang lahir dari jalanan. Aku menyebut orang yang lahir self-talk tuh orang yang lahir dari jalanan ya. Aku tuh lahir dari jalanan. Nah, berbeda. Kalau orang-orang freelance, kebanyakan nggak ngerti mas. Kebanyakan ya. Kebanyakan nggak ngerti cara kerja tim. Ya karena apa? Mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Tapi kalau seandainya orang-orang yang terlahir dari educational, yang dia pikir itu nggak cuma ngedit. Mungkin kayak Mbak, ibaratnya kayak Mbak Catherine sama Mas Tuan. Yang kalian pikirin tuh nggak cuma ngedesain doang kan? Ada tugas lain, ada mata kuliah lain yang harus dipikirin nih ibaratnya kan. Ada pekerjaan lain yang harus dipikirin nih, ibaratnya seperti itu. Nah, itu adalah ibarat contohnya. Nah, karir path-nya biasanya kalau orang-orang educational itu education alias lulus pendidikan dulu. Misalnya kayak Mbak Catherine lulus dari kampusnya, ya kan? Selesai dari kampusnya, di kampusnya kan punya modal, ya kan? Modalnya itu dibawa ke internship. Tuh, dibawa ke internship atau magang. Dari internship udah siap tuh Mbak, karir ready, udah siap bekerja. Mungkin kayak kayak Mbak Catherine sekarang tuh posisinya di karir ready, ya kan? Di karir ready. Karir ready itu apa? Karir ready itu berarti udah siap berkarir, udah full time atau enggak udah kontrak segala macam. Ibaratnya udah siap untuk bekerja lah. Ibaratnya udah siap untuk bekerja. Dan empat, untuk memperkuat si Mbak Catherine ngambil sertifikasi. Sama kayak saya lah ibaratnya. Saya juga educational teman-teman. Nah, agak bingung nih, ya kan? Saya tadi saya self talk, saya emang lahir di jalanan, saya punya agensi saya sendiri, tapi saya juga dulu internship, internship juga, internship ngambil karir karir ready juga, sertifikasi juga saya. Hingga akhirnya saya juga corporate ready juga, udah siap untuk di perusahaan. Nah, kalau educational itu cenderung tidak menaruh perasaan pada pekerjaannya secara profesional. Contoh cenderung tidak menaruh perasaan. Ini contoh ya. Kalau orang-orang yang emang sudah kerja di perusahaan, orang-orang yang educational, itu rata-rata kalau dikasih project, yang penting rampung. Wow, beda sama freelance. Kalau freelance mah, warnanya kurang ini mah, diedit terus pokoknya. Pokoknya idealisnya tinggi. Tapi kalau educational, majority, aku nggak ngomongin semua ya, majority itu nggak peduli secara profesional. Yang penting selesai. Yang penting atasan saya senang. Itu hanya kayak gitu. Jadi itulah ya teman-teman. Teman-teman sekarang sudah mulai tahu bedanya ada self-talk, ada educational. Sekarang teman-teman lahir dari mana, teman-teman yang bisa menilai sendiri. Oke, sekarang kita ngomong untuk jangka panjang. Sekarang terjawab ya teman-teman ya. Sudah terjawab bahwa video editor itu punya pathway karir untuk jangka panjang. Jadi nggak perlu takut kalau teman-teman tuh takut untuk memulai sebagai video editor. Tidak perlu khawatir masalah ke kick.
ya kan? Dengan persaingan, apabila ada yang lebih bagus. Itu gak usah takut teman-teman, karena ada banyak cara. Balik lagi, jalan dalam berkarir sebagai video editor itu ada banyak caranya. Terlebih lagi demand video editor di masa saat ini tuh udah tinggi banget teman-teman. Di masa yang akan datang, yang penting teman-teman tuh upgrade skill ya. Di masa yang akan datang itu dapat dipastikan akan semakin tinggi lagi dengan varian seperti animator 3D, 2D dan juga yang lainnya. Jadi untuk jangka panjang ini worth it. Video editor untuk jangka panjang itu worth it. Jumlah gaji sudah terjawab ya kalau masalah ngomongin jumlah gaji bahwa video editor gajinya akan terus naik dan bergantung pada karir pathway. Ya kan? Memang kecil apabila masih baru atau pemula. Ini harus teman-teman garis bawahi ya. Tolong garis bawahi. Saya itu punya banyak banget ya kawan saya yang gimana ya baru ikut bootcamp sekali gitu kan ya. Udah saya nggak mau kalau proyeknya cuma segini nilainya. Songong kali kataku kan. Jadi kalau emang masih pemula atau masih baru ya sadar diri lah. Ibaratnya kayak gitu. Kan? Aku punya banyak temen yang kayak gitu. Adik-adik sih, adik-adik lah ibaratnya. Kan usia saya juga agak jauh sama mereka ya. Nah, memang kecil apabila masih baru atau pemula. Hal ini diwajarkan ya, karena ilmu video editing tuh masih bisa dipelajari secara otodidak. Bahkan di YouTube. Nah ini ya contoh ya, nggak usah songong kita. Nggak usah songong kita minta dibayar tinggi atau segala macam karena ingat, video atau ilmu yang kita lakukan itu ilmu yang masih bisa kita cari di YouTube, teman-teman. Ingat, kalau pekerjaan kita adalah pekerjaan yang masih bisa dipelajari lewat YouTube, berarti pekerjaan kita itu bukan pekerjaan yang rare, bukan pekerjaan yang langka. Kita harus tahu diri, kita harus tahu sebatas mana diri kita ini. Ya, karena beda sama si eh, teman kita yang di pertambangan atau di perminyakan. Emang ada teman-teman di YouTube ngelihat cara nyemen atau ngebor laut misalnya? Nggak ada teman-teman cara ngebor laut ya kan. Ilmunya udah sangat ini tertutup. Kalau mungkin mungkin kalau sekilas-sekilas highlight-highlight ada lah. Tapi kalau cara how to-nya itu mungkin there's nothing yang ada kayak gitulah ibaratnya kan. Namun ingat, teman-teman, semakin terasa dan semakin berpengalaman, maka semuanya akan terbayarkan. Wah, ini nih, bagus nih. Semakin terasa dan berpengalaman, semuanya akan terbayarkan. Karena yang dibayar bukanlah hasil kita, melainkan waktu kita untuk dapat membuat sebuah karya. Contoh nih ya, mungkin udah pernah ada yang denger ini, ya kan? Aku dibayar untuk mengerjakan sebuah project campaign, ya kan? Nih, aku ngomongin proyekku yang 128 juta kemarin. Itu baru Desember, teman-teman. Literally baru baru banget ya, bulan Desember kemarin. Aku dibayar 128 juta itu aku dibayar segitu bukan karena aku bisa ngedit videonya seperti itu. Jujur, banyak orang yang bisa ngedit video seperti yang aku bikin kemarin. Tapi aku dibayar karena aku sudah menghabiskan waktuku 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, bahkan aku hampir 10 tahun untuk ngebuat sebuah konten atau fokus di dunia ini. Mungkin Yuda Pongah atau aku 10 tahun lalu untuk bikin video seperti yang aku bikin sekarang, yang kemarin itu, aku butuh waktu sekitar 2 bulanan. Tapi karena banyaknya waktu atau proses yang sudah aku lalui, aku bikin video tersebut itu bisa hanya dalam waktu 16 jam. Jadi itu yang dibayar. Sebuah kecakapan kita bisa ngebikin video sampai 16 jam. Kecakapan itu yang yang dibayarkan kepada saya. Gitu teman-teman. Aku harap kurang lebih teman-teman ngerti lah ya. Kalau ada pertanyaan atau diskusi langsung, boleh, boleh langsung ngoceh aja. Kita diskusi. Berarti video editor worth it lah ya, gengs ya. Ya, oke ya, karena video editor worth it. Sekarang kalian menilai tuh diri kalian sendiri. Kalian tuh golongan mana? Apakah teman-teman tuh emang golongan yang saat ini educational tapi punya self talk, atau teman-teman tuh orang yang lahirnya self talk habis itu educational juga lagi pengen ke educational tuh, silahkan teman-teman melihat teman-teman ke golongan mana. Sekarang kita masuk. Wah, ini dia nih. Sabar ya teman-teman. Aku udah aus. Aku terlalu bersemangat ceritanya. Hmm. Sekarang kita masuk ke ladang cuan pilihan. Ladang cuan pilihan untuk beberapa video editor. Ya kan? Ada beberapa money machine-nya video editor yang perlu kamu tahu nih. Nah, sekarang kita akan melihat dari mana sih datangnya uang money machine-nya.
Yang pertama, ada traditional freelance. Mendapatkan project dari orang dekat. Mulut ke mulut atau promosi yang kamu buat sendiri demi menghasilkan uang. Literally ini traditional freelance. Ini bener-bener kayak, aduh, mungkin semua orang udah tahu deh ibaratnya kalau yang kayak gini ya. Ini bener-bener kayak teman-teman, kayak Mas Tuan nih misalnya kan. Mas Tuan duduk, temennya dateng. Terus Mas Tuan iseng nanya ke temennya, lu mau gue fotoin nggak? Bayar segini aja, nggak apa-apa. Kayak gitu doang, sederhana. Atau enggak, sebagus-bagusnya teman-teman udah bikin portofolio teman-teman sendiri. Nah kan? Teman-teman bikin promosi. Bikin promosi di Facebook, posting di Snap WA, Instagram Story misalnya kan. Ada yang mau gue fotoin nggak? BTW teman-teman jangan salah. Temenku freelance, eh bukan freelance. Temenku tuh dia bukan fotografer. Dia bukan fotografer, tapi fotonya bagus. Ngerti nggak? Gimana ya? Dia bukan fotografer, tapi foto dia bagus. Dia bikin Instagram story. Dia ngomongnya jujur, jujur aja teman-teman. Lagi BU, ada yang mau aku fotoin nggak? 350.000 aja per orang untuk wisudaan. Sold 1 jam. Dan itu untuk seminggu ke depan. Bayangin. Untuk seminggu ke depan, 350.000. Sekali foto itu sejam. Dia ngambil 8 jam. 8 kali, kita hitung ya. Kita hitung ya. 8 kali 350 berarti kan. Murah tuh dia. 8 kali 350.000. 2.800.000 sehari. Dikali untuk seminggu. 19.600.000 teman-teman. 19.600.000 dia dapetin hanya dalam waktu 1 jam. Sold. 1 jam sold. Bener-bener sold. Tapi itu emang branding dia udah bagus. Branding dia udah bagus. Emang dia bukan fotografer. Balik lagi. Tapi dia bukan fotografer. Dia bener-bener bukan fotografer. Dia cuman orang yang fotonya bagus. Fotonya bagus lah ibaratnya. Gitu. Iya, ini saya baru ngitung juga ini 19 juta. Anjir, gede banget ya. 19.600.000 dia dapat dalam seminggu ibaratnya. Kemarin langsung sold. Nah, itu traditional freelance. Ini teman-teman kalau ada yang mau ditanyain caranya gimana sebenarnya balik lagi caranya tuh bervarian. Yang penting menurut saya adalah teman-teman harus berani jemput bola dari mulut ke mulut. Ini adalah langkah paling awal yang harus teman-teman berani berani lakuin. Kalau di Spider-Man gue bilangnya, kalau di Spider-Man itu ada istilah leap of faith, ya kan? Lompatan keyakinan. Kapan lompatan keyakinan teman-teman sebagai video editor? Lompatan keyakinan teman-teman adalah ketika teman-teman sudah berani kejar bola atau ngomong, berani bilang, project lu sini sih gue pegang. Lu mau nggak bikin video sama gue? Teman-teman berani bilang kayak gitu. Dari mulut ke mulut aja, teman-teman. Teman-teman, aku kayak nangis banget, ya kan? Aku tuh kenal lah nih beberapa agensi besar di Jakarta. Habis itu aku kenal juga beberapa agensi yang besar yang ada di Lampung, di beberapa daerah lah ibaratnya kan. Aku kira kliennya gede-gede tuh agensi teman-teman. Kliennya gede-gede. BCA ini segala macam. Tahu nggak rupanya dapat dari mana kliennya? Kawannya. Relasi, balik lagi relasi. Semuanya relasi. Maka dari itu kayak teman-teman jangan minder ya. Jangan minder atau teman-teman jangan berpikir kayak ini kok bisa sih? Kok bisa sih agensi? Wih gila ya agensi ini hebat banget ngegarap ini. Hebat, emang hebat kok. Tapi ya rupanya balik lagi itu dari temennya. Kebanyakan kayak gitu dari temennya, relasi. Kebanyakan kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus memantapkan diri teman-teman juga. Ladang kedua apa tuh ladang kedua? Ladang kedua ada modern freelance. Ada yang main ini nggak teman-teman? Ada yang main Upwork? Ada yang main Fiverr? Freelancer ada yang main nggak? Mas Tuan nggak main? Nyoba-nyoba. Oh nyoba-nyoba Mas di Upwork. Ya coba-coba upload gitu. Tapi belum ada yang Oh, nyantol. oh belum. Mas Alfadino nyoba Mas? Dulu pernah tapi udah sekarang udah enggak. Udah nggak, proyeknya udah beda ya? Iya, karena ya alhamdulillah kemarin ada rezeki kerja jadi Ya, berhenti. berhenti. Jadinya Ya, fokus ke situ. ya.
Ya, ini untuk modern freelance, ini sebenarnya modern freelance ini tidak aku sarankan sebenarnya. Tidak aku sarankan, tapi tapi bingung juga ya. Kalau seandainya teman-teman udah gede di modern freelance, aku sangat menyarankan. Jadi teman-teman, aku punya teman, aku aneh banget ya. Teman-teman, aku punya kawan dia itu gila. Dia itu bener-bener nggak pernah keluar dari rumahnya. Dia usianya 8 tahun di atas saya. 8 tahun di atas saya, dia fokus di Upwork, teman-teman. Dia fokus di Upwork, tapi dia di Upwork udah gede banget. Coba teman-teman cari Brick Studio. Ya, dia itu, dia yang bikin musik-musik composing film-film Hollywood. Bangke. Itu saya kaget. Dari Lampung dia. Itu semua dari Upwork awalnya. Biasanya film-film Hollywood itu juga tergantung sih. Kemarin tuh dia ada film MI ya, Mission Impossible ya kalau nggak salah atau apa yang baru kemarin tuh ya. Nah itu dia ikutan tuh di situ segala macam. Itu dari Upwork teman-teman, dari Upwork itu. Ya kalau emang udah gede ya menjanjikan. Tapi kalau seandainya modern freelance itu teman-teman di zaman sekarang ya karena orang-orang tuh udah banyak teman-teman yang main Upwork sekarang ya kan. Persaingannya agak susah. Ibaratnya kita kita harus kayak digital marketing. Hah? Kok digital marketing Kak? Iya, karena kita harus modal dulu untuk mendapatkan laba yang lebih gede lagi. Nah, kalau teman-teman nggak mau modal, ya teman-teman harus bermain di traditional freelance. Karena mulut ke mulut doang. Modalnya cuma capek. Tapi kalau tradisional, kalau modern freelance, modalnya duit. Kayak gitu. Intinya, modern freelance adalah mendapatkan project dari internet menggunakan sosial media ataupun platform freelance lokal maupun internasional. Ketiga, dapetin duit video editor, perusahaan dan juga startup. Ya, mungkin seperti Mbak Catherine. Mbak Catherine lagi kerja kan sekarang, itu kerja. Nah, tapi aku nggak tahu Mbak Catherine ini bidang bidang pekerjaannya di video di kreatif juga Kak. Mbak Kak. Iya, graphic design. Oh, GD malah. Oke, graphic design. Mas Alvadino juga bekerja di bidang perusahaan atau startup ya. Ibaratnya adalah yang nomor tiga ini adalah ladang pencari duit yang ya standar lah ya, yang basic lah. Nah, ini juga aku lakuin teman-teman. Aku lakuin, aku juga kerja di Maedu Software kan aku kerja di perusahaan. Ya kan? Sama aja, aku di perusahaan, aku sebagai senior motion graphic. Nah, enaknya ya kan, enaknya dikerja di perusahaan atau startup, enaknya nih, balik lagi enaknya karena balik lagi orang tua kita atau simbah-simbah kita itu melihatnya adalah uang bulanan, ya kan? Kalau kita kerja di perusahaan, ya pendapatan kita tetap, ya kan? Tapi kalau kita sebagai freelance dua tadi ini, pendapatannya fluktuatif, tapi duitnya gede. Nah, kalau di perusahaan startup itu ya pendapatan kita tetap, ya kan? Cuman ya segitu-segitu aja. Bekerja sebagai employee dan mendapatkan penghasilan tetap, serta karir penunjang pada tiap bulannya. Nah, ini cara ketiga untuk mendapatkan duit. Yang keempat, nah, aduh, ini cocok nih kalau aku ngebahas ini sama Mbak Catherine nih. Mbak Catherine pernah pernah dengar istilah kreator Canva nggak, Mbak? Udah sering, Kak. Udah sering, udah sering. Iya. Circle saya tuh kreator Canva, Kak. Kenapa? Circle saya tuh kreator Canva. Hmm. Dan ya, 80 juta per bulan, 101 juta per bulan. Emang manusia-manusia yang dapat uangnya sangat instan ya. Ya, itu circle saya. Dan saya juga orang yang termasuk pernah menyesal juga. Dulu pernah ditawarin. Waktu itu lagi ada uang ya. Lagi ada uang. Ditawarin sama temen. Yud, mau nggak nih beli akun Canva kreator? Dijual lagi murah. Dijualnya lagi murah. Aku kira berapa ya lagi murah ya? 80 juta. Dijual lagi murah, tapi 80 juta. Agak senep sih dengernya. Ya kan? Cuman balik lagi, dapatnya gede, dapatnya. Canva tuh saat ini adalah microstock yang paling menjanjikan sampai saat ini microstocknya. Kalau Enva tuh Shutterstock, Freepik itu juga menghasilkan, tapi nggak kayak Canva. Canva tuh ibaratnya udah kayak YouTube zaman sekarang. YouTube kan menghasilkan ads-nya gede tuh, ya kan. Nah, Canva juga tuh menghasilkan ininya besar juga. Dia microstock tuh bermain di situ. Nah, mungkin kalau Mbak Catherine tertarik atau nanti bisa coba follow up saya, aku ada Mbak project seperti Canva, tapi dia dari CapCut. Atau teman-teman kalau ada yang tertarik, teman-teman bisa juga nanti. Dia dari CapCut. Itu juga lumayan tuh Mbak. Seminimal mungkin $1.000 per bulan. Itu seminimal mungkin.
$1.000 kan lumayan juga tuh 16 sampai 20 ya ibaratnya kan. Nah, itu seminimal mungkin. Nah, jadi untuk teman-teman kalau emang interest microstock itu adalah dunianya. Tapi balik lagi teman-teman, kalau aku gila duit nih, sorry ya, sorry banget. Kalau aku orangnya gila duit, aku bakal fokus ke microstock. Aku nggak akan mau nih ngajar di sini sama teman-teman. Aku nggak akan mau nih kerja di MyEduSoft. Tapi yang aku cari sekarang, sekarang aku cari, aku adalah mencari kehidupan sosial. Aku mencari bersosial, ketemu sama teman-teman nih, kenal sama Mas Duan, kenal sama Mas Alfadino, kenal sama Mbak Catherine, sama Mas Dava Hadi, kenal sama Mas Ambo, Mas Bagas. Aku mencari sosialnya. Iya kan? Teman saya yang kreator Canva itu nggak pernah keluar, Mbak. Nggak pernah keluar, Mas. Nggak pernah keluar. Fokus dia ngerjain terus. Wah, 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 wah. Ngejar target, ngejar target. Aduh, bulan ini pendapatan gue turun. Kalau yang biasa aku dengar di telingaku tuh, aduh, bulan ini pendapatan gue turun. Emang berapa, Cok? Kataku kan. Iya, cuma 24 juta. Kataku kan. Hmm, sebel dengernya. Nah, Microstock itu bisa menjadi ladang teman-teman. Kalau teman-teman video editor, teman-teman bisa bikin template. Template di Envato. Envato kan tempat video juga tuh. Nah, kalau untuk Canva tuh biasanya desain. Nah, kalau di CapCut, CapCut itu ada banyak, Mbak. Mas, programnya ada banyak kalau CapCut. Ada teks, ada stiker, stiker, stiker teman-teman tahu ya stiker ya elemen-elemen, stiker elemen gitu-gitu. Teks, teks template. Habis itu video template. Oh iya beda ya teman-teman ya. Video template CapCut yang saya maksud itu beda sama yang template jedak-jeduk itu. Jadi template itu ada dua. Ada template yang emang official, ada template yang dibikin sama orang-orang random atau user-user. Nah, kalau yang CapCut yang saya maksud tadi itu kita tekan kontrak sama CapCut atau ByteDance-nya. Kita tekan kontrak itu beda. Nah, itu sama kayak Canva lah ibaratnya. Kita tekan kontrak. Nggak sembarangan orang bisa masuk ibaratnya kan. Nah, itu microstock, teman-teman. Kalau teman-teman mau nyari duit tambahan, teman-teman bisa nyoba microstock. Kalau mau nyari duit tambahan. Temanku ada kok mulainya kayak gitu juga dari microstock juga. Cuma microstock itu ngerasain manisnya agak lama, teman-teman. Jadi, kalau bisa dijadiin sampingan dulu. Temanku dulu gitu juga. Dia kerja di perusahaan, dia fokus dia juga sampingannya microstock. Ketika dia sudah dapat menjanjikan di microstock, dia cabut. Dia fokus ngebangun duit atau ngebangun dunianya di microstock. Nah, itu ya. Jadi tadi ada 4, aku ulangin lagi. Ada 4 ya, ladang kita untuk mendapatkan uang. Ada traditional freelance, modern freelance, perusahaan dan startup, kemudian ada microstock. Sekarang flow sukses sebagai video editor. Anjir, kayak aku udah sukses aja ya. Langkah apa aja dan bagaimana sih kerjanya video editor? Ya kan? Freelance, kalau kita sebagai freelance ya, video editor, jika kamu baru memulai, maka freelance adalah pilihan yang paling tepat buat teman-teman. Ya, kalau kalian baru memulai, freelance adalah pilihan yang paling tepat. Tahapan yang harus dilakukan freelance, mulai dari pemula hingga profesional, adalah dengan mendapatkan kepercayaan, mendapatkan trust. Gimana cara dapetin trust? Bangun portofolio yang baik, mengetahui batasan kemampuan, dan juga mengenal harga. 3 hal ini. Dari mana teman-teman bisa membangun portofolio yang baik? Semua ini tidak akan bisa dimulai kalau teman-teman tidak kejar bola. Teman-teman tetap harus kejar bola terlebih dahulu. Kejar bolanya. Oh, aku mau nyari ini, aku mau nyari ini, aku mau nyari ini. Mau nggak gue bikinin videonya, bla 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 segala macem. Harus di sini teman-teman. Jadi kalau teman-teman emang memulai sebagai freelance, jangan lupa teman-teman harus building a trust. Caranya dengan membangun portofolio. Pokoknya balikin lagi, balikin ke teman-teman. Aku adalah klien. Kenapa aku yakin menggunakan Mas Alfadino? Karena Mas Alfadino portofolionya bagus. Sama kayak aku ngelihat Mas Ambo tadi. Mas Ambo Farhan. Euy, portonya bagus, euy. Kapan aku mau ada project, aku kepikirannya Mas Ambo. Tuh, membangun portofolio yang baik. Jadi kebetulan IG personalnya Mas Ambo itu emang jadi portofolio juga kebetulan ya. Makanya kalau aku sih kupisah ya portofolio sama yang personal. Habis itu mengetahui batas kemampuan, mengenal harga juga, ya kan? Oh, untuk teman-teman yang IG-nya belum di drop, boleh juga ya drop IG-nya ya. Ini aku baru dapet Mas Farhan, Mas Tuan, sama Mas Alfadino. Oh iya, Shooting Starsman. Wih, Mas Tuan nih ngeri kali namanya. Paper Plan. Mas ini ya, cabangnya Paper One. Jualan kertas enggak? Enggak, Mas. Sering dibilang gitu. Paper Plan 320 boleh.
Ini dia untuk portofolio, do and don'ts. Nah, ini juga kebetulan aku dapat ilmu ini juga di My Edusoft ya, teman-teman. Portofolio, do. Menuliskan project apa saja yang pernah dibuat. Ya kan, itu pasti. Memilih top 5 project. Jadi nggak semua project itu harus teman-teman input. Ya, nggak harus semua teman-teman inputin. Harus bikin minimal top 5 project terbaik beserta alasan kenapa kamu puas dan bangga dengan project tersebut. Teman-teman harus bisa menceritakan. Ingat teman-teman, teman-teman ingat ya, kita kan tujuannya mau jualan, kita tujuannya mau dapetin duit. Jadi teman-teman harus bisa merangkai kata-kata, harus bisa pakai ChatGPT aja, ngerangkai kata-kata. Kenapa kamu puas dan bangga dengan proyek tersebut? Misalnya nih proyeknya jelek, ya kan? Kayak, ah mas, biasa aja mas proyek saya yang itu. Bikin-bikin aja, bagus-bagusin. Bagus-bagusin aja. Kayak bilang, wah proyek ini menggunakan teknik ini, dan selama ini, hasilnya gini. Alah, udah. Bikin aja, teman-teman. Teman-teman sekarang butuh duit apa butuh idealis? Nah, itulah ya. Jadi, pilih top 5 project terbaik teman-teman beserta alasannya kenapa kamu puas dan bangga dengan project tersebut. Habis itu memastikan project yang akan dikerjakan itu sesuai dengan project yang pernah dibuat sebelumnya. Contoh, jangan pernah masukin project yang nggak relevan. Teman-teman mau apply, teman-teman mau bikin project wedding, yang temen-temen kasih project after movie. Sorry, project after movie masih nyambung. Yang temen-temen kasih itu project apa ya nggak nyambung? Desain grafik. Project desain grafik. Mau bikin wedding, ngasih portofolio desain grafik kan nggak nyambung ibaratnya kan. Apa enggak video apa lagi ya? Video traveling mungkin. Ya kan, video wedding, kasihnya video traveling. Oke lah, mungkin sama-sama after movie, tapi tetap beda teman-teman. Tetap beda kebutuhan, beda aspek. Habis itu penyempurna, terakhir penyempurna, penting untuk menuliskan impact dari hasil project yang pernah kita buat. Misalnya hasil view, atau mungkin project yang kita buat digunakan untuk apa, platform apa, TV kah, internet kah, sosial media kah, ini ngaruh banget teman-teman. Jadi punya saya dulu itu bisa dibilang kayak semua orang bisa bikin project ini. Ibaratnya ya, semua orang bisa bikin project ini. Tapi cuman project saya yang masuk TV. Nah, berarti punya saya bervalue lebih. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, ini penyempurna. Kasih tahu views-nya berapa. Misalnya kayak YouTube Rewind. Wah, semua orang bisa bikin YouTube Rewind. Tapi kasih tahu di YouTube Rewind teman-teman sebagai apa. Terus view-nya berapa. Bagaimana kehidupannya. Bagaimana teman-teman melaksanakan project tersebut sampai dengan finish. Itu semua harus ditulis, teman-teman. Jadi penting untuk menuliskan impact dari hasil project yang pernah kita buat. Ya, itu penting. Sekarang kita masuk ke don'ts. Apa yang tidak boleh kita lakukan? Kita nggak boleh kalau kita tidak memberikan detail. Jadi kita harus detail. Kita harus diceritakan, teman-teman. Jadi kalau tulis Porto, jangan bikin Alfa Dino, wedding Anna dan Randy. Udah, jangan teman-teman. Dikasih detail. Kesulitannya apa? Kesenangannya apa? Tantangannya apa? Wah, Kak, ribet. Ribet di awal, teman-teman. Tapi kalau orang baca itu, enak banget. Pakai aja Canva. Pakai Canva sekarang udah ada template-nya. Bikin-bikin aja portofolio di situ. Habis itu kedua, berantakan. Berantakan dan tidak user friendly ketika calon klien melihat atau membaca portofolio kita. Contoh baca portofolio yang berantakan atau nggak user friendly, Drive. Ada di teman-teman. Google Drive itu profesional, tapi tidak user friendly. Google Drive itu. Karena nggak ada penjelasannya. Balik lagi, cuman show atau display aja. Yang ketiga, tidak pede ketika presentasi project yang pernah dikerjakan. Jadi jangan pernah teman-teman udah tahu ya teman-teman lagi nyari duit, lagi pitching, ya, lagi ngejelasin ke klien. Misalnya ditanya nih, Mas, misalnya ya, Mas Tuhan pernah bikin video wedding nggak? Misalnya kan ditanya kayak gitu ya. Oh iya aku pernah, tapi kemarin aku pakai kamera yang jelek, gini-gini. Alah, buyar teman-teman. Gitu nggak? Yang intinya harus pede. Harus pede ketika mempresentasikan sebuah proyek yang pernah dikerjakan.
Terakhir, penyempurna. Jika kamu menggunakan kurikulum vitae, kalau kalian pakai CV, di CV kalian perhatiin CV teman-teman sekarang. CV teman-teman jangan pernah gunakan bintang atau rating terhadap skill kalian. Karena dianggap tidak kredibel dan judging your own self. Siapa yang CV-nya masih kayak gini? Photoshop ratingnya segini, Illustrator ratingnya segini. Itu jangan ya teman-teman. Akan lebih bagus tulis aja. Adobe Photoshop berpengalaman lebih dari segini tahun. Adobe Photoshop gini-gini, gini-gini. Lebih enak detail daripada pakai rating. Lebih enak lagi kayak saya. Pamer sertifikasi. Photoshop. Adobe Certified Professional using Adobe Certified Professional in Visual Design using Photoshop. Beh, pamer. Orang paket meriah. Iya kan? Seneng liatnya, ibaratnya. Nah itu ya. Untuk portofolio, do and don'ts. Oh, masih ada materinya. Untuk kemampuan. Cepet aja ya teman-teman ya. Untuk kemampuan, lakukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kamu aja. Jadi kalau emang teman-teman belum pernah bikin video wedding, jangan dipaksa video wedding. Kalaupun mau maksa, minimal teman harus jadi asisten kamera atau asisten, nggak jadi pemain utama. Takutnya malah buyar. Habis itu yang kedua, akan lebih baik lagi jika kemampuan kamu itu didukung oleh sertifikasi sebagai bentuk kredibilitas kamu sebagai video editor. Boleh lokal ataupun internasional, tapi aku nyaranin internasional. Ini terjadi di aku ya kemarin. Kemarin aku juga itu agak saingan. Aku saingan sama orang yang pengalamannya 15 tahun. Boy, aku mikir bakal kalah sih, tapi aku punya sertifikasi. Jadi aku menang kemarin waktu acara dari teman-teman tahu gulaku, gula-gula, gulaku. Nah, kemarin sama PT itu. Aku jadi juri di acaranya mereka. Habis itu menyisakan beberapa hari sebelum menyetorkan hasil kerjamu ke klien untuk mencari potensial klien baru. Jadi teman-teman kalau ngasih project atau ngerjain project itu jangan mepet-mepet ya. Kalau bisa, misalnya teman-teman bilang ke klien, Mas ini mengerjakan 7 hari ya, misalnya kan, 7 hari. Teman-teman tuh ketika teman-teman bilang 7 hari, teman-teman tuh sebenarnya udah ngelarin di hari ketiga. Jadi 4 hari sisanya teman-teman tuh bisa nyari klien baru. Tuh caranya, teman-teman. Penyempurna penting untuk membuat brand atau self awareness supaya dapat meningkatkan rasa kepercayaan klien terhadap kita dengan membuat show reels atau konten sosial media atau juga website. Nah, ini teman-teman. Ini tadi portofolio ya, penyempurnanya ya. Don'ts, teman-teman jangan ambil dengan sengaja project yang masuk dalam jumlah banyak hingga membuat jadwalmu berantakan. Ini aku pernah. Ini aku pernah. Buyar, nggak maksimal, duitnya nggak keluar semua. Buyar asli. Habis itu mengerjakan proyek pada jam malam dan membuatmu sakit, nggak sehat. Siapa yang di sini ngeditnya masih malam? Aduh, Mas, kurang-kurangin Mas, ya kan? Habis itu minder bertanya kepada yang lebih paham karena gengsi. Ini aku juga sering nemuin kayak teman-teman tuh kalau mau nanya saya, tanya aja, jangan gengsi. Nah, ibaratnya kayak gitu. Ya kan? Ada teman saya tuh bener-bener kayak nggak mau nanya. Kayak, wah kalau gua nanya nggak makan nasi gua. Kayak gitu ibaratnya. Gengsi bener. Penyempurna, jangan sampai mengerjakan proyek yang hasilnya jauh dari brief. Ya, jadi kalau briefnya tuh emang gini teman-teman. Teman-teman emang seorang editor. Teman-teman emang seorang seniman. Iya kan? Teman-teman tahu. Teman-teman tuh jauh lebih tahu dibandingkan klien. Klien itu tuh nggak ngerti. Seni itu klien tuh nggak ngerti. Tapi teman-teman nggak berhak untuk merubah brief atau untuk mengerjakan project memberikan hasil yang lebih maksimal. Itu nggak boleh kalau jauh dari brief. Tapi kalau masih sesuai sama brief itu nggak apa-apa. Itu yang harus teman-teman ingat. Nggak boleh jauh-jauh dari brief. Brief itu adalah hal yang paling penting ya. Oke? Harga atau pricing. Lakukan riset harga dengan melalui website atau sosial media supaya dapat menambah wawasan. Bisa juga tukeran informasi. Kemarin lu ngerjain project ini dapat berapa sama teman-teman, sama kenalan atau sama saya. Habis itu melakukan analisa kenapa seseorang dapat dibayar lebih tinggi dan dibayar rendah. Banyak tonton video-video yang memberikan saran inspiratif tentang harga layanan video editing. Bisa ke saya juga. Bagi pemula, penting untuk memberikan harga yang sesuai dengan pengalaman kamu. Jadi kalau pengalaman kamu masih dikit, tapi kamu ngasih harganya ketinggian, jangan harap. Jangan, itu nggak boleh ya. Jadi kasih yang harganya sesuai.
Dons, mengambil dengan sengaja proyek yang masuk dalam jumlah banyak. Loh, ini udah tadi. Mengerjakan proyek pada jam malam. Ini udah. Oke. Mungkin itu dulu ya teman-teman ya. Nanti ini mana nih tadi? Ada yang ini. Ini harusnya ada sih. Ini harusnya aku bahas juga nih. Employee. Tapi ini sih yang paling penting sih. Ingat teman-teman, di atas skill ada yang lebih penting. Attitude. Attitude, relationship, hard work, dan juga availability. Ya, attitude jadi mau teman-teman skillnya setinggi langit, ya kan? Teman-teman lihat ini skill nomor berapa anjir? Skill skill gak aku tulis bahkan di sini. Berarti skill nomor 5 ibaratnya. Nomor satu itu attitude. Teman-teman skillnya mau sebagus apa, tapi kalau attitude teman-teman nol, zero attitude, ya teman-teman berkaca pada diri sendiri deh. Kalau teman-teman nggak punya punya teman yang attitude kayak gitu kan nggak enak juga kerjanya. Dua, relasi, karena relasi akan ngebawa kita kemana-mana. Yang ketiga, hard work. Karena apalagi hard work itu adalah aku lebih suka orang yang skillnya rendah tapi diligent, kerja keras. Karena dia all in ke kita. Yang keempat, availability, ketersediaan. Nah, apakah project tersebut tuh emang tersedia? Apakah waktu kita tuh tersedia? Itu kita harus ngelihat. Jadi di atas skill ya kan, kita harus melihat availability kita. Sebenarnya kita sanggup nggak sih? Sebenarnya kita cocok nggak sih? Sebenarnya kita masuk nggak sih? Itu dilihat dulu sebelum ngomongin ke skill. Baru yang terakhir skill. Itu yang harus teman-teman pahamin. Jadi ya, ini kesimpulan lainnya yang membedakan antara video editor adalah track record dan impact hasil pekerjaannya. Apa track record? Balik lagi ya. Aku sama Mas Alfredino pengalamannya sama-sama 9 tahun. Tapi track recordku aku sudah pernah bikin YouTube Rewind. Beda, value-ku bertambah. Habis itu misalnya impact. Aku sudah pernah bikin project yang views-nya jutaan misalnya kan. Value-ku nambah lagi. Jadi ingat, yang membedakan antara video editor itu bukan skill. Ingat, yang membedakan antara video editor itu bukan skill. Mas Tuan, Mas Alfadino sama-sama jago ngeditnya. Tapi bukan masalah jago-jagoan. Yang membedakan adalah track record dan juga impact. Dari mana track record dan impact dapat? Dari relasi. Agak kejam sih, tapi dari relasi.